Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus, NIM H10511711052. Saya di sini akan mempresentasikan tugas pekan 3 dari robotika, yaitu dari bab sensor, bab simple sensor, kompleks sensor, dan feedback control. Silahkan disimak. Tugas pekan 3 oleh Ahmad Firdaus. Sensor. Sensor di suatu robot adalah kemampuan untuk merasakan lingkungan sekelilingnya. Sebuah robot harus memiliki kemampuan merasakan secara langsung, seperti bereaksi, mencapai suatu tujuan, dan bertindak dengan cerdas. Robot biasanya memiliki dua jenis sensor berdasarkan sumber informasi yang diterima, yaitu proprioceptive sensor dan exteroceptive sensor. Level of processing. Seperti yang kita tahu, pemrosesan informasi sensor itu menantang dan bisa menjadi intensif secara komputasi dan memakan waktu. Untuk masalah khusus apapun, sistem dapat dirancang untuk menyelesaikannya di tingkat yang lebih rendah dan dengan demikian lebih cepat. Mengingat bahwa banyak pemrosesan dapat diperlukan untuk persepsi, kita sudah dapat melihat mengapa robot membutuhkan beberapa jenis otak. Inilah yang dibutuhkan robot untuk memproses input sensorik. Yang pertama, kemampuan pemrosesan analog atau digital, misalnya sebuah komputer. Yang kedua, kabel untuk menghubungkan semuanya. Yang ketiga, dukungan elektronik untuk disertakan dengan komputer. Yang keempat, baterai untuk memberikan daya untuk semuanya. Artinya, persepsi membutuhkan sumber daya. Yang pertama, sumber daya, sensor, daya dan elektronik. Yang kedua, komputasi, itu lebih banyak daya dan elektronik. Yang ketiga, ada konektor untuk menghubungkan semuanya. Simple sensor. Pasif dan aktif sensor. Sensor pasif mengukur properti fisik dari lingkungan. Mereka terdiri dari detektor. Sensor pasif sederhana atau sensor pasif bisa sederhana atau kompleks. Sedangkan sensor aktif memberikan sinyal atau stimulusnya sendiri. Sensor aktif terdiri dari emitor dan detektor. Emitor menghasilkan sinyal atau memberikan sinyal, dan detektor mendeteksi atau merasakan sinyal. Switch atau saklar adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk memberikan sinyal atau untuk memutuskan atau menyambungkan suatu sistem kendali. Sedangkan untuk contoh dari saklar atau switch adalah yang pertama, push button switch, toggle switch, selector switch, dan limit switch. Sensor cahaya. Sensor cahaya adalah komponen elektronika yang dapat memberikan perubahan besaran elektrik pada saat terjadi perubahan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor cahaya tersebut. Sensor cahaya digunakan robot untuk mendeteksi area gelap dan terang. Sensor cahaya dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui pada penerima remote televisi dan pada lampu penerangan jalan. Contoh sensor cahaya adalah LDR, solar cell, fototransistor, dan sensor infrared. Sensor posisi resistif, yaitu sensor posisi resistif dapat mendeteksi tekukan dan digunakan di berbagai perangkat tuning analog. Ketahanan suatu material ternyata dapat berubah sebagai respon terhadap fisik lain selain cahaya. Salah satu properti tersebut adalah ketegangan. Potentiometer adalah sensor resistif, memutar knob atau mendorong penggeser secara efektif, mengubah resistansi sensor. Kompleks sensor. Ultrasonic atau sonar sensing.
Kompleksitas sensor didasarkan pada jumlah pengoperasian data yang dibutuhkan. Sensor juga memiliki mekanisme yang kompleks. Sonar digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti radar yang ada pada kapal selam untuk mendeteksi objek, peralatan pencitraan medis seperti itu scan BSG, dan juga oleh hewan seperti lumba-lumba dan kelawar. Laser sensing. Laser memancarkan radiasi yang sangat diperkuat dan koheren pada satu atau frekuensi. Laser berbeda dari sonar dalam banyak hal lainnya yang berasal dari perbedaan sifat fisik, suara, dan cahaya. Visual sensing. Melihat membutuhkan sensor visual, suatu yang mirip dengan mata biologis. Sedangkan kamera adalah alat yang paling mendekati mata alami yang dimiliki di antara sensor sintetis. Proses penginderaan visual ketika terjadi radiasi gelombang elektromagnetik di mana objek-objek dipancarkan atau dipantulkan. Contohnya, untuk melihat membutuhkan sensor visual seperti mata. Mata memberikan informasi tentang cahaya yang masuk, dan otak memproses informasi yang didapat dari mata. Prinsip ini sama dengan cara kerja dari kamera untuk mengambil gambar. Penglihatan adalah modalitas sensori paling kompleks dan canggih, baik dalam biologi maupun robotika. Ini membutuhkan pemrosesan dan penyediaan yang paling jauh. Sejauh ini merupakan proses yang paling berguna. Feedback control. Feedback or closed loop control. Feedback control atau kontrol umpan balik adalah sarana untuk mengendalikan sistem robot untuk mencapai keadaan yang diinginkan sesuai yang sudah diatur sebelumnya, biasanya disebut set point, dengan terus membandingkan keadaannya saat ini dengan keadaan yang diinginkan. Contoh alat ukur dengan sistem umpan balik adalah termostat. Many phase of error. Perbedaan antara keadaan saat ini dan yang diinginkan. Tujuan dari suatu sistem disebut kesalahan, dan tujuan dari kontrol sistem adalah meminimalkan kesalahan itu. Kontrol umpan balik secara eksplisit menghitung dan memberi tahu sistem kesalahan untuk membantunya mencapai tujuan. Ketika kesalahannya 0 atau cukup kecil, status tujuan tercapai. An example of a feedback control robot. Bagaimana menulis pengontrol untuk robot agar dapat mengikuti dinding menggunakan kontrol umpan balik? Yaitu langkah pertama, membuat tujuan tugas dari robot. Dalam mengikuti dinding, status tujuan atau rentang jarak tertentu dari dinding ini adalah maintenance goal. Karena untuk mengikuti jalur perlu menjaga jarak dari waktu ke waktu. Mengingat tugas dari robot mudah untuk mengatasi kesalahan tersebut. Dalam kasus mengikuti dinding, kesalahannya adalah perbedaan antara jarak yang diinginkan dari dinding dan jarak aktual pada titik waktu manapun. Kapanpun robot berada pada jarak yang diinginkan atau jangkauan jarak itu dalam keadaan tujuan. Sebaliknya, jika tidak, tetaplah tidak. Type of feedback control. Tipe dari feedback control. 3 jenis kontrol perbalik yang paling banyak digunakan adalah proporsional, yang pertama. Yang kedua, kontrol turunan proporsional PD. Yang ketiga, kontrol turunan integral proporsional, yaitu disingkat PID. Ini biasanya disebut sebagai kontrol P, PD, dan PID. Feed forward or open loop control. Kontrol umpan balik juga disebut kontrol loop tertutup karena menutup loop antara input dan output dan menyediakan sistem dengan kesalahan sebagai umpan balik.
Alternatif untuk umpan balik atau control loop tertutup disebut feed forward atau control loop terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.